Shalom adik-adik yang ada di rumah, dimanapun kalian berada. Apa kabar? Pagi ini bagaimana keadaan kalian? Sehat? Baik-baik saja? Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Oh, ada yang kurang sehat, badannya tidak enak ya. Jangan takut, jangan khawatir. Di saat kita datang pada Tuhan, kita berdoa, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberi kesehatan dan kekuatan. Pagi ini kita mau datang kepada Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun secara online kalian ada di rumah masing-masing, tapi kita bisa merasakan hadirat Tuhan di saat kita mengarahkan pikiran dan hati kita semua kepada Tuhan. Mari kita pagi ini mau menyapa Tuhan Yesus, kita menyapa Bapa di surga, menyapa Roh Kudus, kita mau mengucap syukur karena anugerahnya buat kita semua. Bersama dengan kakak-kakak di sini, kita semua akan bangkit berdiri, kita akan memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur. Haleluya. Katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Katakan dengan sepenuh hati, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, kami memuji, kami bersyukur, kami memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik di rumah, sekali lagi kita menyapa Bapa di surga. Selamat pagi, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi katakan Allah Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik semua, kita sikap doa. Tangan kita lipat, mata kita tutup, kita mau datang kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini.
keberadaan kami semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Bila pagi ini Tuhan kami boleh bersatu bersama dengan teman-teman kami, bersama dengan Engkau Tuhan, sekalipun kami terpisah, tetapi Engkau menyatukan kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau tahu kerinduan setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk boleh selalu dekat dengan Engkau. Sekalipun keadaan dunia penuh dengan tantangan Tuhan, kami anak-anak-Mu tetap mengucap syukur Tuhan. Semalam Engkau telah menjaga kami, melindungi kami, dan pagi ini kami penuh dengan sukacita datang kepadamu Tuhan. Kami rindu memuji, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami juga rindu Tuhan untuk boleh Tuhan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, yang membawa setiap kami Tuhan anak-anak-Mu untuk boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Mari Tuhan Kau urapi kakak-kakak yang ada di tempat ini yang melayani Engkau, musik Tuhan, firman yang akan disampaikan Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua dan hadirat-Mu Tuhan melingkupi kami. Kami siap Tuhan bersyukur dengan pujian, dengan sorak-sorai kami semuanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mulai ibadah sekolah minggu pagi ini. Haleluya, amin. Adik-adik, kita semua dikasihi Tuhan. Siapa? Adik-adik yang di rumah merasa enggak dikasihi Tuhan? Ya, Tuhan mengasihi semua ciptaannya, terlebih kita, anak-anak yang dikasihinya. Tuhan Yesus sudah membuktikan kasih-Nya loh buat kita semua dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena kita tidak bisa nebus dosa kita sendiri. Hanya Tuhan Yesus, hanya darah-Nya yang sanggup mengampuni dosa kita. Oleh sebab itu mari kita tetap mengucap syukur setiap hari. Kita berkata terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Burung pipit yang kecil saja Tuhan pelihara. Bunga bakung di padang Tuhan hiasi sedemikian indah, terlebih diri kita. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan ya, kita mau goyang kanan kiri, kita mau bersukacita ya kakak ya. Kita dengan gerakan mau memuji Tuhan, kita mau katakan burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan, kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Terlebih diriku, katakan. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku. Sekali lagi katakan burung pipit. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasih. Katakan terlebih diriku. Terlebih diriku. Sekali lagi katakan terlebih diriku. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan mengasihi kita. Kalau kita tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, kita mau setiap hari kita mau jalan sama Tuhan ya. Baik dalam suka, dalam duka, kita mau tetap jalan sama Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita. Kita juga rindu Tuhan ada di rumah kita. Tuhan Yesus ada di rumah kita, ada di keluarga kita yang memberi damai sejahtera. Ayo kita bersorak-sorai buat Tuhan. Kita mau katakan, jalan serta Yesus,
jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Sekali lagi katakan jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Dalam suka, dalam suka, amin. Jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan. Ayo adik-adik, sambil kita jalan serta Yesus yuk. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Katakan serta Yesus, serta Yesus. Kita mau serta Yesus selamanya, amin. Serta Yesus selamanya. Yesus biarlah di dalam rumah kita. Yesus dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, amin. Senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy, ho, ho, ho. Happy, happy, ho, ho, ho. Happy, happy, ho. When Jesus in the family, happy, happy, ho. Happy, happy, when Jesus in the family, happy, happy, ho. Happy, happy, ho, ho, ho. Happy, happy, ho. When Jesus in the family, happy, happy, ho. Katakan, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Amin, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senang. Sekali lagi Yesus. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, 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 senang-senanglah. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan ya. Sungguh jika Tuhan Yesus ada di rumah kita, ada di dalam keluarga kita, kita merasa senang. Sekalipun pandemi ada di mana-mana. Mungkin ada keluarga, adik-adik semua yang di rumah yang terpapar corona. Enggak usah sedih, percaya Tuhan Yesus akan menolong di saat Tuhan Yesus ada di rumah kita. Amin. Nah, setelah kita memuji, menyembah Tuhan, kini saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau firman Tuhan itu sungguh memberkati kita, menghidupkan hati kita ada di dalam kebenarannya. Mari adik-adik semua siapkan hati kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau pujikan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Benar Tuhan Yesus. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku
selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan, saat ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau urapi kakak kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hidupkan firman-Mu di dalam kami Tuhan, untuk kami semua boleh menjadi anak-anak yang melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau Tuhan memberikan yang terbaik buat kami, firman-Mu menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo, selamat pagi adik-adik di rumah. Bagaimana kabarnya? Kak Sania doakan semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Semuanya pasti dalam perlindungan Tuhan, meskipun akhir-akhir ini banyak yang sakit, banyak yang berobat ke rumah sakit, tapi Kak Sania percaya semua anak yang ada di sini dalam lindungan Tuhan, dan yang sakit pasti akan segera sembuh. Nah, kita pada pagi hari ini akan mendengarkan firman Tuhan lanjutan dari kisah-kisah yang sudah kita dengar sebelumnya melalui YouTube Eli Ministry ya. Kak Sania minta kalian untuk membuka kitab di Kejadian pasal yang ke-33. Bisa minta tolong orang tua atau kakak yang bisa membantu kalian ya, bagi adik-adik yang belum bisa membaca. Yuk kita buka di kitab Kejadian 33 dengan judul Yakub berbalik kembali dengan Esau. Kak Sania akan membacakannya satu persatu ya, sambil dijelaskan. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Nah, seperti yang kita tahu, Yakub itu punya banyak anak. Ayo, jumlahnya berapa? Ada 12. Nah, pada saat itu ketika mau bertemu dengan Esau, akhirnya Yakub membagi anak-anak yang ada padanya kepada Lea dan juga Rahel. Lanjut ayat yang kedua. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Maksudnya di sini adalah Yakub ya. Dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Nah, pada saat itu Yakub sudah dekat nih dengan Esau. Dan ketika mereka sudah cukup dekat, akhirnya Yakub pun sujud ke tanah sampai 7 kali. Hal ini menunjukkan bahwa dia menghormati Esau sebagai kakaknya. Ayat 4, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangislah mereka. Nah, pada saat itu Esau nih sudah melihat Yakub dari jarak jauh. Oh, aku melihat
Yakub sujud, kemudian Esau langsung lari dan akhirnya dia memeluk Yakub, menciumnya dan juga bertangis-tangisan. Memang layaknya saudara yang sudah lama sekali tidak berjumpa ya adik-adik. Ketika lama tidak berjumpa kemudian bertemu pastinya ada rasa kangen, ada rasa rindu. Dan kemudian mereka saling berpelukan dan menanyakan kabar masing-masing. Ayat 5, kemudian Esau melayangkan padangnya, dilihatnya lah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau ini? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak beserta perempuan itu beserta anaknya, lalu mereka sujud. Nah kemudian Esau melihat nih, wah keluarga besar Yakub tuh banyak sekali ya. Esau bertanya mereka siapa saja dan dijelaskan bahwa itu adalah istri dan juga anak-anak Yakub. Ayat 7, mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yakub beserta Rahel dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Nah, sebelum Yakub dan Esau ini bertemu, Yakub itu sudah meminta hambanya untuk memberikan persembahan kepada Esau. Persembahannya ada banyak sekali adik-adik, dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mendapatkan kasih dari Esau. Jadi Yakub ini ingin meminta maaf dan kemudian dia memberikan semacam hadiah kepada Esau. Kemudian Esau menjawab, aku punya banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Nah pada saat itu Esau bertanya, oh aku sebenarnya tidak butuh hal ini saudaraku Yakub, karena aku sendiri juga sudah punya banyak, jadi tidak perlulah engkau susah-susah memberikan hadiah ini. Tapi Yakub akhirnya ingin tetap memberikan dengan tulus hati dan Esau pun menerimanya. Kemudian kata Esau, baiklah kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau. Tetapi Yakub berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak, sampai aku tiba pada Tuanku di Seir. Lalu kata Esau, kalau begitu baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tetapi Yakub berkata, tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih Tuanku saja. Nah, kita tiba pada akhir ceritanya setelah Yakub dan Esau bertemu, kemudian mereka mengobrol banyak ya. Kemudian Esau akan pergi lagi nih. Kemudian Yakub berkata bahwa aku tidak bisa mengikut engkau dengan terburu-buru karena anak-anakku ini masih kurang kuat. Begitu ya adik-adik. Kemudian mereka pun berpisah. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir, tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinya dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, sebidang tanah. Tempat ia memasang kemahnya dengan harta 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel, ialah Allah. Nah, adik-adik, Kak Sania mau tanya nih. Adakah dari kalian yang pernah atau saat ini sedang bertengkar dengan saudara, dengan kakak, atau dengan teman bermain, teman sekolah? Ayo, adakah yang pernah atau saat ini sedang marahan? Coba diingat-ingat, jawab jujur ya. Nah, Kak Sani di sini mau bilang, seperti cerita yang sudah kita dengarkan mengenai Yakub dan Esau tadi, mereka ini adalah 2 bersaudara loh ya adik-adik. Mereka punya ayah yang sama dan ibu yang sama. Seperti yang kita telah lihat di drama-drama dan juga firman-firman yang sudah lalu ya. Mereka ini adalah 2 bersaudara yang pada akhirnya tidak bisa hidup rukun. Karena apa? Karena Yakub sudah menipu Esau. Berapa kali Yakub menipu Esau? Ada yang ingat?
Ayo berapa? Iya betul, 2 kali Yakub menipu Esau. Pada saat itu setelah Esau menyadari bahwa ia sudah ditipu oleh Yakub bahkan sampai 2 kali, Esau marah, Esau dendam. Pada saat itu ya adik-adik. Kemudian waktu pun berjalan, waktu berlalu, akhirnya mereka bertemu dan saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Saling minta maaf, memaafkan. Akhirnya masalah itu selesai. Mereka butuh waktu yang lama untuk akhirnya bertemu dan menyelesaikan masalah yang sudah berlalu. Nah adik-adik, ada beberapa poin, lebih tepatnya ada 2 poin yang mau Kak Sania sampaikan kepada adik-adik di rumah. Disimak baik-baik ya, nanti Kak Sania mau tanya lagi loh poin yang sudah disampaikan. Nah poin yang pertama adalah meminta maaf. Ayo, kalian harus ingat ya, poin yang pertama adalah meminta maaf. Sama seperti Yakub yang menyadari nih, aku sudah salah kepada kakakku sendiri. Hingga pada akhirnya Yakub mau meminta maaf dengan tulus hati. Dia mau mengakui kesalahannya kepada Esau. Nah kita sendiri juga harus tahu ketika kita melakukan kesalahan, ketika adik-adik mungkin membuat marah teman yang lain, membuat marah orang tua, harus berani, harus mau meminta maaf. Meminta maaf bukan berarti kalah ya adik-adik. Bukan seperti itu, sebagai anak Tuhan kita harus tahu ketika kita melakukan kesalahan, kita harus berani untuk meminta maaf. Kita harus berani nih maju dan meminta maaf terlebih dahulu. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua adalah memaafkan. Sama seperti Esau ya tadi, Esau sudah tahu bahwa dia ditipu oleh Yakub sampai 2 kali. Tapi dia mau untuk memaafkan saudaranya sendiri meskipun butuh waktu yang lama, tapi pada akhirnya dia melihat bahwa Yakub ini sudah sangat tulus padanya, Esau pun memaafkannya. Dalam hatinya pasti dia juga punya rasa sayang, rasa kasih pada adiknya sendiri, Yakub. Begitu. Nah teman-teman, ketika kita nih dijahati, ketika kita merasa dibohongi atau mungkin dinakali oleh teman kalian sendiri, kita harus tahu dan kita harus percaya, kita harus memaafkan. Ya adik-adik, misalnya kalian dijahili nih oleh teman di sekolah, kalian harus tahu dan kalian harus melakukan apa yang Kak Sania berikan pada siang hari ini ya adik-adik. Jangan mendendam, jangan mengingat-ingat kesalahan orang lain, kita harus memaafkan. Meskipun prosesnya lama dan juga susah, Kak Sania di sini juga sedang belajar ya adik-adik, kita semua belajar untuk memaafkan satu dengan yang lainnya. Hidup rukun antara saudara, keluarga, teman, pelayanan, teman ibadah, dan lain sebagainya. Hidup akan jadi lebih lega gitu ya. Nah, apa tadi poin yang Kak Sania sampaikan yang pertama? Poin yang pertama adalah meminta maaf. Dan poin yang kedua adalah memaafkan. Begitu ya adik-adik di rumah, semuanya paham kan? Coba ulangi lagi. Yang pertama meminta maaf. Kedua, memaafkan. Bagi adik-adik yang masih bingung dengan firman yang Kak Sania sampaikan pada pagi hari ini, bisa ya tanya ke orang tua, maksudnya apa sih Bu, Pah, Mama? Nanti orang tua akan bantu kalian untuk menjelaskan. Gitu ya. Nah untuk aktivitas terakhir, Kak Sania mau nih kalian untuk menirukan ucapan Kak Sania ya. Kak Sania mau mengajari kalian berbagai bahasa yang artinya aku minta maaf. Nah untuk bahasa Indonesia sendiri gampang ya. Aku minta maaf. Yuk ulangi. Aku minta maaf. Itu ya. Kemudian dalam bahasa Inggris, I am sorry. Ulangi lagi yuk. I am sorry. Kemudian dalam bahasa Jepang, ya bahasa Jepang adik-adik, ulangi ya. Gomenasai. Gomenasai. Bisa? Ulangi lagi yuk. Gomenasai. Kemudian dalam bahasa Korea, miyaneyo. Ulangi lagi ya. Miyaneyo. Miyaneyo. Mana adik-adik, susah nggak? Gampang ya. Nah, sekarang untuk menutup kegiatan
ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Sania minta kalian untuk menutup matanya dan kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan sudah mendengarkan firman dengan baik, dengan fokus, dengan serius, dan kami bisa mengetahui Tuhan bahwa kami harus berani meminta maaf dan juga berani untuk memaafkan. Kami percaya anak-anak-Mu ini belajar sesuatu hal yang baru pada pagi hari ini Tuhan. Tolong lindungilah kami, lindungilah keluarga kami, agar kami sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Berkatilah juga kakak-kakak yang sudah menyiapkan ibadah kami pada pagi hari ini. Berkatilah Tuhan agar kami semuanya selalu dalam lindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin.